Ketemu lagi dengan saya, David Kurniawan. Kali ini saya mau sharing tentang bagaimana optimalisasi pemerintahan desa, khususnya di bidang tata kelola sistem informasi dan layanan administrasi desa. Karena ini penting dan proses mengawal desa menjadi maju yang bebas anti korupsi ini dimulai dari bagaimana transparansi, keterbukaan informasi di pemerintahan desa, khususnya dalam tata kelola sistem informasi. Baik, optimalisasi tata kelola sistem informasi dan layanan administrasi desa ini dalam rangka bagaimana masyarakat menciptakan, membangun, mengawal desa, agar desa menjadi maju, tangguh, mandiri, berintegritas, dan bebas korupsi. Hal-hal yang sederhana, yang mungkin disepelekan oleh banyak orang, khususnya di pemerintahan desa. Desa itu menganggap bahwasanya pelayanan publik itu belum menjadi sesuatu identitas, belum menjadi sesuatu yang wajib, belum menjadi sesuatu yang menjadi keharusan dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Nah, ini dapat dilihat dari banyaknya desa-desa di Indonesia atau khususnya di provinsi saya, yaitu di Provinsi Lampung, itu kurang sekali memperhatikan mulai dari tata ruangnya saja. Jadi warga desa masuk ke kantor desa itu kantornya kumuh, nggak rapi, tata ruangnya nggak jelas, mau ketemu sama petugas yang nggak ada, sepi. Nah, ini kantor tapi kayak apa gitu. Nah, tentu buat para Pak Kades, buat para Pak Sekdes, buat para aparatur desa, mungkin mulai memikirkan satu hal yang dalam hal pelayanan. Dimulai dari mana? Dimulai dari optimalisasi layanan publik. Apa yang kita optimalisasi? Setiap desa itu memiliki ruangan, memiliki kantor. Ya nggak perlu besar juga, cukup 2x3 atau 2x2 sebagai identitas resepsionisnya. Masa kita kalah sih sama Indomaret gitu. Pemerintahan di level desa, ini pemerintah loh. Masa pelayanannya kalah sih sama Indomaret sama Alfamart. Ya. Nah, ini saya menggugah buat Pak Kades dimanapun berada. Yuk kita optimalisasikan layanan publik kita. Dimulai dari mana? Dari ruang pelayanan yang bersih, dari ruang pelayanan yang rapi dan bersahabat. Nah, dengan demikian ini akan mendorong motivasi, menimbulkan semangat yang berbeda. Ya. Setiap harinya kita kerja itu akan berbeda. Ketika kita datang ke kantor, kantornya bersih, rapi, tata ruangnya bagus, ya. Memiliki layanan yang prima, layanan yang terpadu, dan tertib administrasi. Kemudian SDM-nya diajarkan untuk ramah dan melayani, karena kita pemerintah. Kemudian memanfaatkan atau mengoptimalisasikan balai desa, namanya aja balai, balai desa. Nah, balai desa ini sebagai ruang pertemuan warga, tidak hanya sebagai ruang pertemuan warga saja, tapi bisa menjadi rumah kreatif bagi warga. Anak-anak, adik-adik, semua bisa berkreasi di balai desa itu. Karang tarunanya, rismanya, apalagi hari ini dengan digitalisasi dan ditambah situasi COVID, ini bisa mengoptimalisasikan balai desa ini menjadi sebuah rumah kreatif bagi generasi-generasi di desa, adik-adik di desa, anak-anak di desa. Plus jangan lupa kita mengaktifkan juga protokol kesehatan. Nah, optimalisasi layanan ruang publik ini, ini sangat penting, ternyata bisa menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat. Dan kita yang menjadi aparatur desanya tentu akan punya semangat dan motivasi yang berbeda karena punya kantor yang keren.
Dan menurut saya ini tidak terlalu mahal untuk membangun sebuah ruangan resepsionis, ruangan pelayanan prima yang terpadu dengan tertib administrasi seperti ini. Berikutnya adalah layanan informasi publik, baik secara offline maupun online. Nah, kadang kita menemukan di desa yang sudah punya niatan untuk mempublikasikan berbagai informasi di desanya. Ini dengan baliho yang besar. Dia menuliskan berbagai realisasi anggarannya dan dipampang di pinggir jalan agar semua masyarakat melihat lewat di situ. Nah, di era digital ini tentu layanan informasi itu bisa kita publikasikan di website. Nah, jadi desa yang punya layanan administrasi yang baik, yang tertib, dia juga akan memikirkan sisi teknologinya, sisi digitalisasi. Dan sekarang tidak sulit ya untuk sebuah desa memiliki sebuah website. Website desa itu merupakan identitas bagi desanya. Di situ desa bisa menampilkan, mempublikasikan berbagai informasi penting, baik dari profil desanya hingga berbagai aktivitas dan produk. Seandainya desanya memiliki produk BUMDes yang bisa dipublikasi di website-nya. Nah, desa yang aparaturnya mengelola administrasi dengan baik ini, dia mengelolanya secara mandiri. Baik mulai dari pembuatannya, mengelolanya, dan untuk diingat juga bahwasanya website itu ada namanya domain dan hosting. Nah, problemnya biasanya desa pengelolanya ini tidak memperpanjang di tahun berikutnya dan menganggap website itu hanya sebatas website. Padahal website itu adalah aset digital pemerintahan desa. Dan itu sangat penting agar desa Anda tidak dianggap desa hantu. Gitu. Nah, berikutnya beda dengan website. Ada lagi namanya sistem informasi. Nah, desa yang baik, yang mengelola tata tertib administrasinya dengan benar, ini memiliki sistem informasi administrasi desa yang terintegrasi dengan kecamatan, dengan kabupaten, dan dapat diakses oleh masyarakat luas, khususnya warga desa. Sistem informasi ini memuat hal-hal seperti apa? Ya, memuat tentang data penduduk yang data originalnya itu dari Disduk Capil, kemudian untuk update-nya itu ada di desa, karena di desa yang mengetahui berbagai informasi terkini, siapa saja yang meninggal, siapa saja yang menikah, siapa saja yang putus sekolah, berapa jumlah lansia, berapa orang yang pendatang dan pergi. Nah, ini semua ada di desa dan tentunya data ini harusnya diupdate-nya ada di desa. Nah, sistem informasi yang seperti ini yang diperlukan oleh desa. Berikutnya juga ada tentang layanan surat menyurat. Tentu hari ini bukan hal yang sulit juga mengurus surat menyurat secara online. Jadi keren kan kalau sebuah desa itu melayani warganya yang tidak tinggal di desanya tapi sedang berada di luar kota, dia mengajukan permintaan surat itu dari luar melalui handphonenya. Nah, sistem seperti ini yang perlu dimiliki oleh sebuah desa dalam memberikan layanan informasi publik. Berikutnya, desa juga mulai memahami tentang bagaimana memarketingkan potensi desanya. Melalui apa? Melalui publikasi agenda-agenda kegiatan, baik tahunannya, atraksi desanya, wisata desanya. Nah, itu bisa dipublikasi di website. Tentu ini butuh keseriusan. Jadi desa yang cerdas, desa yang maju, orang-orangnya itu memang kreatif. Gitu. Aparatur desanya kreatif dan pandai melihat berbagai potensi yang ada di desanya. Berikutnya, ini desa yang sudah mulai melek IT, ya, yang biasanya berbagai informasi itu hanya ada di komputernya atau ada di laptopnya, ini mulai dia bangun jaringan lokalnya. Jadi di kantor desanya itu sudah ada jaringan komputer lokal. Jadi sesama komputer aparatur desanya terkoneksi di internal kantornya. Bahkan ada yang lebih keren lagi, membuat intranet di seputar desanya. Sehingga warga juga bisa connect ke hotspot desa dan bisa mengakses berbagai informasi desanya. Kemudian desanya memiliki internet. Nah, internetnya ini dibagi juga kepada warganya di balai desa. Bagaimana dengan desa yang blank spot, yang jauh di pedalaman atau terluar? Jangan khawatir, secara teknologi semua bisa diakomodir. Ada 3 cara akses
teknologi informasi jaringan internet ketika desa Anda, lokasi Anda, geografinya ini blank spot, mau di tengah pulau sekalipun. Yang pertama itu melalui jaringan GSM, handphone. Ini buat desa-desa yang sudah terakomodir, tercoverage dengan jaringan 4G. Bagaimana yang tidak, ya kan? Kemudian yang kedua, akses internet melalui jaringan PSTN atau yang sering kita kenal melalui provider penyedia jasa layanan internet, bisa IndiHome, saya sebut merek ya, dan macam-macam lainnya. Nah, yang ketiga, ketika dua provider ini tidak bisa menjangkau daerah kita, kita bisa menggunakan akses satelit. Nah, akses satelit ini juga sekarang sudah banyak dan murah, artinya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi nggak usah khawatir buat desa yang katanya blank spot itu. Blank spot ini ada dua, blank spot komunikasi GSM atau blank spot internet. Kalau blank spotnya GSM, maka dia bisa melakukan membangun penguat sinyal. Nah, ini kerjasama tentu. Kalau sendiri, desanya sendirian, ini agak berat. Tapi kalau beberapa desa secara bersama-sama membangun penguat sinyal dan bekerja sama dengan providernya tentu. Karena kenapa provider tidak mau membangun di tempat yang blank spot? Karena user di tempat blank spotnya itu secara bisnis tidak memenuhi, makanya dia tidak membangun. Nah, ini bisa dibangun secara mandiri. Kemudian pastikan juga desanya memiliki ketersediaan listrik. Nah, bagaimana daerah-daerah yang terpencil? Ya, ini juga ada solusinya sebenarnya melalui solar cell dan sebagainya. Ya. Secara teknologi sebenarnya tidak ada persoalan hari ini. Tidak ada yang tidak bisa disolusikan. Mungkin jalan menuju ke sananya, jalan menuju untuk mewujudkannya itu yang tidak dimiliki. Nah, Bapak Ibu sekalian melalui desa, melalui kecamatan atau pemerintah kabupaten ya bisa bekerja sama dengan institusi pendidikan yang berbasis teknologi atau berbasis teknik untuk sama-sama melakukan memenuhi hal-hal yang menjadi kekurangan. Karena sesuatu yang tidak ada di pasar biasanya melalui dunia pendidikan, melalui institusi pendidikan, melalui kampus ini bisa diakomodir melalui lembaga risetnya. Dan terakhir biasanya desa yang sudah keren itu dia mulai memikirkan untuk memiliki display informasi visual yang besar. Contoh ini saya ambil dari desa Lamahu. Desa Lamahu ini punya comment center. Ini nggak sulit membuatnya karena hanya menggabungkan beberapa monitor menjadi satu dan semua bisa dirakit ya, bisa dirakit. Nanti saya akan sharing sesi yang berbeda tentang bagaimana membangun comment center desa secara teknis dan semuanya dibuat secara rakitan. Nah, itulah hal yang kedua bagi desa dalam memberikan pelayanan publik. Jadi setelah layanan prima dari sisi pelayanan kantornya, kemudian dari sisi sistem, kemudian dari segi infrastruktur. Nah, dari sisi layanan administrasi, hari ini biasanya desa itu kan mengetik. Ya, mengetiknya di laptop atau di komputer, kemudian di print, kemudian diberikan kepada orang yang meminta suratnya. Nah, aktivitas itu sebenarnya nggak ada ubahnya dengan zaman dulu. Zaman dulu itu orang membuat surat ya ditulis tangan, kemudian suratnya dikasihin ke orang. Berubah teknologinya dari tulis tangan menggunakan mesin tik. Masukin kertas, ketik, kasihin ke orangnya, bikin dobelnya. Nah, hari ini juga sama. Menulisnya di laptop, kemudian di print. Tidak ada bedanya. Hanya media membuat yang berbeda. Tetapi itu menurut saya belum menjadi digital. Baru mengetik yang tadinya tulis pakai tangan, ngetiknya pakai mesin tik, terus berubah jadi laptop. Terus di mana digitalisasinya kalau seperti itu? Nah, layanan administrasi yang secara digital itu dibuat secara sistem. Sistem ini adalah sistem yang mengakomodir berbagai aktivitas operasional kantor pada kesehariannya, mulai dari surat menyurat, data penduduk, data pertanahan, data tanah ini milik siapa, ini bisa diintegrasikan dengan data penduduk sesuai NIK-nya. Data ini bisa terintegrasi dengan badan pertanahan, kemudian data bantuan, ditambah misalnya hari ini COVID. Sistem informasi yang baik, itu dia bisa mengakomodir bantuan sesuai, memberikan bantuan sesuai NIK penduduk yang adanya. Jadi, kalau ada masyarakat yang bilang, oh saya belum dapat bantuan, itu bisa dijawab. Ini di data kita udah menerima. Jadi
sistem yang terintegrasi itu, sistem informasi yang terintegrasi mengakomodir berbagai data itu secara digital. Kemudian terintegrasi juga dengan data keuangan, baik dari penyusunan sampai dengan realisasi. Data ini kita mungkin sudah pernah kenal yang namanya sistem keuangan desa, Siskudes. Nah, ini bisa terintegrasi dengan sistem tersebut dan data-data lainnya. Nah, layanan administrasi ini dibuat secara sistem dan ini dikelola dengan baik dan benar. Dan itu merupakan aset digital pemerintahan desa. Dan penting bagi Pak Kades, Sekdes atau aparatur atau operator ini membuat sebuah dokumen berita acaranya. Ya. Tujuannya untuk apa? Ketika Anda tidak menjabat lagi, ini sebagai laporan pertanggungjawaban dan bisa diwariskan kepada penerusnya. Yang terjadi di lapangan adalah Pak Kadesnya itu tidak punya laporan pertanggungjawaban tentang aset digital itu. Dan sekretaris desa, operator desanya berhenti bekerja di situ, username password-nya tidak diberikan. Nah, ini jadi masalah. Seharusnya itu diminta, dibuat berita acaranya, kapan dibuatnya, kapan dibelinya, kapan diperpanjangnya, dan sebagainya, karena ini merupakan aset. Operasionalnya dibuat saja seperti layaknya operasional bayar listrik, bayar telepon, bayar internet. Di situ dibuat tentang layanan sistem informasi cloud system atau yang berkaitan dengan internet. Jadi tidak keseriusan kita dalam menata kelola ini juga terwujud dari sana. Kenapa menggunakan sistem cloud? Ya kalau kita menggunakan infrastruktur ini biayanya akan jauh lebih besar. Anda harus menyiapkan server lagi, Anda harus menyiapkan koneksi internet terpisah buat server itu di luar internet yang diakses oleh operator ataupun masyarakat kesehariannya. Jadi kalau kita mau membangun sistem informasi secara mandiri itu juga membutuhkan infrastruktur yang besar. Nah, bisa diminimalis melalui cloud system. Jadi ini juga mengakomodir, menyikapi tentang keterbatasan kepemilikan server, keterbatasan SDM, keterbatasan menjaga sistem keamanan gitu. Jadi dengan layanan cloud system yang kita sewa itu bisa meminimalis biaya yang besar. Berikutnya adalah SDM. Nah, di desa itu jarang sekali ya serius terhadap tata kelola administrasi ini. Administrasi ini macam-macam, wujudnya juga macam-macam, dan fondasi manajemen dalam sebuah organisasi ya administrasi. Kalau administrasinya nggak baik, maka sulit bagi kita. Contoh misalnya Anda desa membuat laporan secara administrasi tentang pertanggungjawaban dana desa, itu nggak benar, maka termin berikutnya akan sulit. Gitu. Nah, artinya sangat penting mengelola tata administrasi ini secara sistem. Dalam mengelola sistemnya kita butuh SDM. Nah, SDM-nya ini juga nggak serius mengelolanya. Ada satu orang operator, hanya seorang itu doang, sendirian, dia yang, ya semuanya lah, dia ngurus website, dia ngurus ini, ngurus itu. Berbahayanya ketika dia tidak bekerja lagi di kampung kita, tidak bekerja lagi di kantor desa, maka itu akan macet. Maka saran saya sebaiknya desa melalui bidang kehumasannya memiliki staf, tim IT, atau mungkin ke depan punya bidang IT sendiri. Ya, yang fokus mengurusi masalah urusan IT, digitalisasi, karena ke depan urusan IT ini bukan hilang, Pak, Bu. Urusan IT ini kesananya tambah gila, tambah jadi gitu. Jadi kalau kita tidak mau masuk ke dalam dunia digitalisasi, tidak mau mengikuti perkembangan, ini akan sulit. Wah, ini susah, ini nggak bisa, kita nggak punya ilmunya. Bapak Ibu sekalian, saya ambil contoh. Sekarang ini, siapa orang kampung yang tidak punya handphone dan tidak punya Facebook? Semuanya punya handphone, sudah punya Android, dan nggak ada yang ngajarin cara pakai Facebook, tapi semua bisa. Kenapa? Karena ada niat, ada pengen. Nah sama, si pembuat Facebook itu juga nggak pernah mikir, apakah Facebook saya ini nanti akan dipakai di kampung Wamena, dan orang-orang Wamena itu bisa menggunakan Facebook. Yang buat si Mark Zuckerberg itu juga nggak pernah mikirin itu. Dia cuma buat-buat aja gitu. Nah sama, kita juga harus berpikirnya secara global. Artinya teknologi akan datang dan kita harus bisa menggunakan itu, bisa beradaptasi. Nah, dibentuklah tim yang fokus, ada PIC-nya, penanggung jawabnya, yang
berbicara tentang tata kelola dan apa kewenangan dalam administrasi. Yang kedua, ada admin IT-nya. Admin IT ini berfungsi, berperan dengan job desk, dia akan yang bertanggung jawab untuk mengurus domain, hosting, website, sistem, dan sebagainya. Menginstalnya, men-setupnya, mengkonfigurasinya, dan menularkan cara pakainya kepada aparatur desa lainnya. Tapi jangan sendirian, dia dibantu dengan staf IT bidang kehumasan. Tujuannya untuk apa staf IT bidang kehumasan ini? Membuat berita-berita desa. Segala agenda kegiatan desa difoto, diberitakan. Dibuat beritanya di website. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalis hoax. Ya. Atau untuk menangkal pemberitaan-pemberitaan tidak benar. Nah, ini kita beritakan. Jadi sehingga warga dan masyarakat luas tahu tentang aktivitas yang ada di desa kita melalui pemberitaan desa. Kita butuh staf yang punya kemampuan di bidang jurnalis, menulis itu. Yang kedua, yang berikutnya, ada staf IT bidang dokumentasi dan konten kreatif. Untuk apa? Nah, ini biasanya anak-anak muda. Nah, manfaatkanlah anak-anak muda yang ada di desa, entah itu anak SMK yang baru lulus, anak Karang Taruna, anak Krisma, untuk menjadi staf bidang IT yang mengelola berbagai konten. Konten ini bisa meningkatkan, menaikkan tentang desa kita. Jadi mungkin pernah dengar tentang desa Ngapak ID, ya punya channel YouTube dikelola sendiri, atau punya kampung marketer, punya channel YouTube, punya Facebook, punya IG. Nah, itu berpengaruh terhadap segala hal yang ada di desa kita. Karena hari ini dunianya dunia digitalisasi dan medsos. Jadi nggak ada salahnya Bapak Ibu sekalian di desanya punya staf bidang konten kreatif yang kerjaannya membuat, memasarkan, membuat gambar-gambar, membuat konten-konten foto maupun video ya yang memberitakan tentang desanya, menjadi sebuah ofisial resmi desanya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap pemasaran berbagai produk yang ada di desanya. Kita butuh anak-anak muda di bidang ini. Jadi kita akomodir anak-anak SMK yang baru lulus di seputar desa kita, atau anak-anak Risma atau anak-anak Karang Taruna untuk terlibat dalam mengelola digitalisasi di desa, khususnya di bidang konten kreatif. Nah, berikutnya, SDM-nya ini jangan dibiarkan. Harus dibuat sebuah kegiatan rutin khusus bagi aparatur desa untuk belajar meningkatkan pengetahuannya. Jadi belajarnya rutin, jangan setahun sekali pelatihannya, dibuat rutin. Ya, belajar tentang digital marketing, belajar tentang keamanan sistem, belajar tentang ekonomi kreatif, belajar tentang BUMDes, belajar tentang startup desa, banyak gitu. Jadi smartnya itu, pintarnya itu, tangguhnya, mandirinya itu di sana, karena orang-orangnya mau belajar. Jadi SDM-nya ini terus dipenuhi, di-upgrade pengetahuannya sepanjang tahun. Jadi dalam 1 tahun bisa 2 bulan sekali kita belajar. Nah, ini bisa bekerja sama dengan institusi pendidikan yang ada di dekat desa kita, atau mengundang para orang-orang yang dianggap punya pengetahuan dan pengalaman untuk bercerita tentang bagaimana situasi hari ini. Hal-hal itu yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa dalam meningkatkan kapasitas SDM, khususnya di bidang IT. Mungkin itu yang bisa saya share, ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat desa, teman-teman kampung jagoan semua dimanapun berada di seluruh Indonesia. Yuk, kita majukan desa kita. Dimulai dari mana? Dimulai dengan mengoptimalisasikan tata kelola sistem informasi dan layanan administrasi desa. Sampai ketemu dalam sesi dan sharing yang berikutnya. Kampung Jagoan.